pesantren, jangan di muka pintu atau bersandar kepada salah satu daun pintu. Lawang tuh ada dua itu, disandari, udah bagus dong. Berwudu di tempat yang kotor, bahasa guru kami itu menyampaikan apa? WC, berwudu di WC, atau di tempat pembasuhan piring tapi nama kayak peceren dulu, cari yang berhasil berwudu. Kenapa di situ kayaknya kan kecipratan najis, seorang hendak sembahyang ya. Kada berapik dia jago itu apa memakai fikih itu kada berapik. Lalu tumbang balik sembahyang sangka sembahyang mesti pahala, padahal kada ada yang diterimanya. Karena najis kecipratan seorang berwudu di tempat yang kotor-kotor. Menambal atau menjahit pakaian yang sedang dipakai. Ini baju dipakai, ini rapi. Nah dijahit tena sampai dipakai dipanjul, pastilah nyari dijahit. Mengaringkan wajah dengan baju. Ini baju bahasa berbaju kan sapuakan, jangan. Ada juga disebutkan sini ketiga yaitu baudo. Ini baudo bahasa titikan, disapu titikan sampai limis sampai kering, ada usah. Apabila hendak ada cahaya aja. Jadi kita berwudu itu biar dijadikan. Itu jangan Habib Taufik bin Habib Abdul Qadir itu dosa kita titikan. Masa kita ada hendak dosa kuburan, jangan disapu biar dijadikan. Membiarkan sarang laba-laba ada di rumah. Jadi sarang laba-laba bila ada sarang-sarang itu diberasihi di rumah, jangan didiatangkan. Dan kemudian selanjutnya lagi meremehkan waktu sembahyang. Kain setemat lagi terus semat. Itu akan mengolah rezeki kita bersempit. Jadi makanya oleh guru-guru kayak guru Hairil, kayak guru-guru kita guru Sufi atau pintu ulun guru dulu, itu kenapa rezekinya datang terus sekalinya siden dari 5 waktu tuh pasti jamnya 5 waktu berjamaah pula. Makanya harap rezeki orang. Walaupun misal kata kita nyambati ada kesalahan sidin apa, wah itu pada mau dilawan itu bakal rahmat karena bila nyegap ajarnya kasih bukan ke masjid berjamaah. Wah itu sakti itu mengutulahi orang tuh, mengutulahi. Makanya dia orang itu ulama tuh berbisa karena sini menjaga 2 karamat. Yang pertama sembahyang 5 waktu pada waktunya berjamaah ke masjid. Yang kedua sini anak garing kah napa majelis itu ada mau libur. Anak BMPOS ini tetap pengajian. Wah itu karamat kesaksi itu. Ya orang beragam. Hari ini nyambat 5 menit kemudian kan ulah. Itu jangan hati-hati lawan ulama itu. Karena sini merawat 2 karamat. Sembahyang pas waktunya, menyasah ke masjid berjamaah, atau di rumah juga pasti berjamaah. Pokoknya berjamaah tadi waktunya langsung. Yang kedua, yang dirawat para ulama-ulama yang bakar amat tuh majelis anak BMPOS karena apa? Tetap pengajian kada libur. Kelihatan dan sebuah bangkak muha abang sudah kelihatan apanya namanya nangagan baru cuci darahnya menggelembung kulitnya kada libur itu majelis kita kayaknya itu kata Allah itu karamat gana tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh. Nah sembahyang subuh nih wirid kada gak mengadu. Ini kita sembahyang ini bener bulan puasa nggak ada bulan puasa kayak apa kan? Nah itu jangan diakan-akas baca Yasin kan. Bahkan barang siapa sembahyang langsung melacung di 5 waktu, artinya langsung buka, langsung menyasar dewi. Sembahyang kada langsung sembahyang subuh aja. Maksudnya itu munafik. Jadi bila sembahyang langsung melacung itu munafik. Jadi bau irit jadi udah kami tahu.
Apa wiridnya mulai pemangkis sampai ke usaha itu sama sedatan madahakan kayak itu sampai ke Jawa ke Hadramaut sama munafik. Jadi bilanya hendak jual langkas itu berwirid subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kan 100. Ditambah lagi ayat kursi. Imbah ayat kursi itu berdoa, bukai lagi apa supaya jangan disebut munafik. Kita ini sudah sembahyang tepat aja waktu, kenapa ini? Oh hingga salah aja, hingga ibadahkan orang berdusta, ini orang munafik itu. Udah nah semangat berbuat baik, tapi salah jahatnya. Tegulang orang munafik dari lawan karena bersembahyang Jumatan di hatinya dia orang baik-baik, anak-anak berbaik-baik hingga salah terus. Intinya ada sembahyang Jumat itu. Bilang ada sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut munafik. Apa kurang munafik? Itu tadi Pak. Berusaha ada berbuat baik tapi luput. Ini munafik karena diterima Allah. Baik itu lalu pagi pergi ke pasar. Mbah itu memperlambat pulang dari pasar, tulak ke pasar sungsung jam kayak ini nah tulak sudah sampai ajar maghrib baru tutup tokonya, belum juga siap-siap ke masjid. Kenapa pun aja bilang seharian di toko kada juga berduit biar dari itu terlalu banyak hidup di pasar. Jadi waktu itu pagi sampai asar atau jam 5 sadang dah cukup. Lah kasih bersiap ke masjid datang kita majelis taklim supaya rezeki itu berberkah, bukan banyak-banyakan kada pacaran banyak juga. Ya kada berberkah. Membeli roti atau barang-barang dari pengemis atau kita pamulung itu jangan dia membeli dari situ menyahandap dia mengumpulkan duit nu kandang tahannya. Jangan benda-benda yang dari pemulung itu pintu tarik atau dari pengemis itu jangan ditukar, jangan empat menukar di situ. Imbah itu yang ini yang kita rancang terjadi di dalam rumah mendoakan buruk kepada anak. Cari nak kasih nak kesini nak dasar personeler nih kasih nak. Pangoler anak jangan harap sampai tua anaknya itu ada pacaran kalau diharapkan pasti pangoler. Karena untung dia juga atau ada anak dia ini yang mondok jangan digadang-gadang garing juga anakku garing gak ada pacaran ada garing bisa juga kan kok aja gak ada bisa kada pacaran bisa untung dia di rumah ada penjaga baik terus anak itu di pondok. Kemudian kayak bila sekolah foto pesantren begawi apa pas kamu gak jadi bisi gawian padahal orang pintar aja di tuntung sekolah pondok pesantren bujuran kan ada bisi gawian udah bukti untung mamanya bahari gitu marah untung orang jangan untung mama abahnya. Jadi anak tuh jelek kayak apa aja bagus terus sesarik-sariknya lawan anak tuh oh anakku pintar kasih nama pasiennya itu semakin sarik semakin membagus di sana ini jangan yang kada bagus. Itu hati-hati dan itu tidak menutup wadah pemasak makanan itu ditutupi wadah baru. Kenapa jadi mendatangkan sempitnya rezeki jujur itu bisa cara dipikirkan. Makanan dijilat cacak, dijilat tikus jadi penyakit ke rumah sakit habis duitnya. Beto baju wadah-wadah pada betul jadi sarang nyamuk. Nyamuknya demam berdarah diikut anak pian garing habis duitnya. Itu secara jadi ditutup wadah-wadah di rumah itu ingat akan. Memadamkan lampu dengan ditiup. Jadi tiup pakai kayak lilin apa ditiup jangan. Semua itu juga dapat menyebabkan kefakiran. Itu Rasul itu tadi sebahagian aja yang sisanya ini ada lagi sedikit yaitu tidak mau mendoakan orang tua. Ini aneh juga ada mendoakan orang tua. Paling kadang mendoakan orang
hasanah wa qina adzaban itu 10 kali atau barangnya astagfirullah li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 10 kali barang sampai sembahyang itu wajib itu bagi seorang anak. Imbah itu mahal tuh bilanya mahal tuh kita wajib mahal, jangan sampai kada duitnya mahal jadi kada mahal lah kada mau durhaka bilang bah hutangnya mahal itu mengkada kau bagiannya baca surah tahlilnya baca doanya entah mahal sudah ini kada membaca-baca juga di rumah. Jadi manggil orang banyak bukan memberi makan orang. Jadi memberi makan orang ini pahalanya gak saya simain. Namun masalah mahalnya seorang aja jadi. Nah, jadi bila anak 7K7-nya tuh bahwa ini kadang-kadang sikong dia perwakilan pas sikong itu yang beruntung. Sikong itu aja yang beruntung. Orang anak 7-7-nya tuh mau kita. Jangan kadang mau lawan kita. Ke-7-7-nya jadi sesuai duitnya masing-masing anak acara anak ada hendak ada duitnya lalu habis supaya mau baca tahlil baca doa awalnya bahwa kita diam sudah. Yang penting dihauli itu kuitan jangan sampai kada mahauli. Itu memasang celana itu berduduk jangan berdiri. Mahir kita bila hendak lakas berdiri memasang dok. Baik itu terlalu boros, terlalu hemat juga kita katakan bila orang itu mewaris kemiskinan itu bila boros ya terlalu hemat ternyata mewaris kefakiran juga. Kenapa? Karena ada amalnya, ada pelit banget garing ujung-ujungnya habis juga harta. Karena ada di kala hari ini orang sugih harta banyak jadi dia setiap kali itu si jin itu nukar iwak karing ini yang paling murah juga. Udah juga ditagur oleh si dokter ini sudah tinggi darah jangan lagi makan iwak masing-masing tapi si jinnya pelit banget itu padahal habis banyak ada hampir nukar yang lain. Nah baik kita mah yang mewaris rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda intizalu rizqa bisadaqah. Jadi turunlah rezeki itu dengan bersedekah. Jadi bila pian hendak bagus bersedekah. Jangan sampai kada bersedekah. Lalu kemudian bangun di pagi hari dan diberkahi dan dapat menambah nikmat terutama rezeki. Kemudian tulis yang indah, maka anak kita disekolahkan supaya tulisannya bagus, kebacaan yang diingatnya bagus. Itu gunanya menyekolahkan anak. Itu hija bila tulisan bagus jarang ada sukses. Ada aja si anu itu jangan ada bagus kada tulisannya sugih. Itu ya pokoknya kebanyakan yang sugih itu tulisannya bagus. Kata Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, menyapu halaman rumah dan mencuci pakaian dapat mendatangkan rezeki. Jadi baju itu jangan sampai bertuyuk hibah, tapasi. Jadi kan gak ada dana malah apalagi kita bersama. Jadi kau memikirkan bisnis yang lain-lain. Karena dalam sedekah tadi kita ada itu ada sabda Rasulullah al-yadul ulya khairan min yadi sufla wal yadul ulya min yadil munafaqah wal yadil sufla hiya sa'ir. Tangan di atasnya lebih baik daripada tangan di bawah. Itu tahu beratannya orang dah itu. Bila tangan di atas berarti ini memberi, bila tangan di bawah pasti minta. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kadang-kadang anak kita dilajari kasih paman datang dilajari dan jadi pengemis orang aja itu kasih balik ini kayak itu jangan kasih minta kasih balik karena ada hadis Nabi itu barang siapa orang tuh kawah hidupnya apalagi sampai sugih sangka gak sama nyambung hidupnya ya hasil minta cukup ekonominya di rumah apa aja disediakan neraka bagi desa untuknya
Jadinya ada dihitung puasa apanya segala ada dihitung, langsung masuk neraka. Kenapa? Ketujuh hidupnya ketujuh minta. Ada singgawian minta apa? Minta. Jadi jangan bahaya itu minta. Jangan sampai ketujuh minta. Jadi lagi halus jangan dilajari minta. Lajari memberi. Karena memberi maka sukses. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajudun nas wa kana ajudu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa ka yalqahu fi kulli lailatin ila Ramadan fa yudrasul Quran fa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajudu bil khair min arihi mursal. Adalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat dermawan. Jadi bila dia mencari manusia yang pemberian itu kan dalilnya. Hanya Rasulullah luar pemberian. Pemanasan Rasulullah. Ada Rasulullah tadi lebih dermawan lagi ketika ada bulan Ramadan. Oh, kenapa bulan Ramadan sih dia pemberian benar di bulan Ramadan? Karena banyak rahasia di bulan Ramadan. Makanya setelah kita 10 terakhir itu, apalagi kita 29, 27 banyak yang menangis karena kehilangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah gudangnya kemaafan Allah dan gudangnya berlipat gandanya pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Dan banyak lagi rahasia-rahasia yang tercipta di bulan Ramadan. Maka ditunggu-tunggu ucapan ini atau balik menyekawa di sini. Kita ini begawi kan setahun 12 bulan. Jadi ini begawi itu 11 bulan aja, sebulannya jangan begawi lagi. Mengkawa di sini. Itu peninian bari mama dari ini lendiran tau. Mengkawa di sini lihat ini. Sini apa? Kayaknya bulan Ramadan ada begawi lagi ini itu. Keadaan tak begawi lagi. Paling bantu-bantu acara orang, higa-higa. Ada anak begawi lagi sih. Ternyata jadi menyasar bulan Ramadan. Jadi duit yang 11 bulan tadi ditabung, usaha tabung. Sehingga lebih banyak pengeluaran itu yang lebih banyak bulan Ramadan dari karena tabungan tadi dari 11 bulan. Jadi lebih tidak begawi. Nah, jadi husuk sih. Kada begaduh lagi orang anak kayak apa untuk balik kada begaduh. Itu hebatnya itu. Jadi itu usahakan jangan begaduh lagi. Membaita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina qalbun yutibu bi barakiyah kana yaqtul atasu idra'atu bagiyun min bagaya Bani Israel fanaza'at muqaha fasaqatu faghufira laha. Ada seekor anjing. Jadi ini hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, bersabda aja Nabi pada ketika itu ada seekor anjing yang berputar-putar. Di mana berputar? Di dekat sumur. Si anjing ini hampir mati, hampir mati. Lalu melihat seorang perempuan yang ketujuh betina. Berarti apa tahu? Perempuan pelacur coba banyak makan ya. Dari Bani Israel pula. Paling kaumnya Bani Israel paling dilaknat katanya tuh. Kemudian ini perempuan melepas sepatunya. Itu dibukakannya sepatunya ini tadi ke air sumur tadi diambilnya, diminum makannya ke itu apa? Ke anjing. Diampuni itu dosa-dosa daripada si pelacur. Diampuni. Maksudnya diampuni sini punya kafir tetap kafir. Ada kalanya diampuni tadi itu inya masuk Islam dapat hidayah, diampuni. Berkat ini bisa jadi. Namanya diampuni lalu masuk surga masih kafir, ada kisah itu, ada sejarahnya gitu. Kafir banget. Maka kebaikan orang kafir itu kada jalan. Kayak apa?
Kebaikannya ada, tapi tertahan, kuncinya belum dibuka. Kenapa? Belum bersahadat. Nah, jadi apalagi kita membukakan puasa. Harusnya tuh di masjid-masjid dilanggar-langgar ketika kumpulan buka puasa tuh ada usaha pengumuman berabot aku hari anu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi man fatara saiman kana lahu misla ajrah ghaira annahu la yanqasu min ajri shaim syai'an. Jadi barang siapa orang yang ketujuh membukakan orang puasa, meluruh duitnya membukakan orang puasa, dia akan mendapatkan pahala seberapa banyak tempat makan. Pahala tempat makan berbuka puasa tadi sidin dapat tanpa mengurangi pahala-pahala yang berpuasa itu. Banyak berpuasa sidin dapat dikalikan juga 30 pahala sidin dapat 30 manusia. Siapa yang dapat? Yang menyediakan dan ampun duit. Harusnya berapa kalau itu? Di Mekah, di mana-mana yang tahu berapa? Punya lagi banyak berlebihan lebih. 4 tuh kan? Membuka puasa. Ada dapat sebulanan sehari berapa? Asal 4. Kalau ada duitnya sebijian, kawah. Mbah Nuh karwa deh. 5 biji bawa 4 makan sebentar. Ada harus sebiji membukakan. Dimakan orang aja kita tadi membukakan juga namanya kita. Kurma sebiji jadi pahala, apalagi nasi sabungkus kanyak paling pulang makin banyak pahalanya. Tapi pulang membukakan ini, nah ini bulan puasa. Jangan sampai kita membuka puasanya tadi nukar, tapi niat bersedekah ada juga. Oh boleh kayak gitu. Kayak nukar ada 3, 4, 5 sampai kada minat makan. Tabuan lalu dikutuk Allah, disumpahi Allah. Kada lagi yang ujung-ujung pun nukar wade kita ada duitnya ada. Mubazir namanya. Innal mubadirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitan li rabbih kufura. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah kawannya syaitan. Syaitan itu ada bagi Tuhannya ketujuh ingkar, ketujuh melawan. Masa biasanya sana lawan syaitan? Jangan sampai. Jadi bilanya ada bertukar dibuka-bukaan tuh, itu jangan sampai paruh kada menampung anak rasanya. Aja nukan habislah. Bila ada habis jangan ditukar. Lawan kemudian orang mengantar, disunahkan kita itu mengantar ke orang mengaji tadarus di masjid-masjid karena itu adalah gawian Rasulullah. Kita menyumbang ada orang ke masjid nyumbang wadahnya. Jangan wadahnya yang dikirim di tadarusan itu yang sudah 3 hari di dalam kulkas. Apalagi wadahnya kacung-kacung kagus-kagus yang dingin dulu diantar ke masjid daripada nak ada makan ya kan bujur itu pastilah gitu ada awal hari-hari berapa hari karena ini tadarus ini termasuk daripada meramiakan masjid, menghidupkan masjid. Nah, karena itu tadi Rasulullah belajar di bulan Ramadan lawan Jibril. Nuzulul Qur'annya ada di mana? Di 17 Ramadan. Lalu kita ingat itu. Karena ada hadis Rasulullah, wa kana ashabu idza ijtami'u amru wahidan minhum ayyaqra wa baqiya yastami'u kana Umar bin Khattab yaqulu li Abi Musa kana rabbana fa yaqra wa hum yastami'u. Adalah yang para sahabat-sahabat Nabi tadi berkumpul mereka tadi untuk memerintah salah seorang daripada mereka untuk membacakan Al-Quran. Lalu bagia setinggalnya para sahabat yang lain yastami'u mendengarkan bacaan kawan tadi mensengkong.
Dan adalah Umar bin Khattab berkata kepada Abi Musa, ingatkanlah kami akan Tuhan kami. Jadi kita ini harus diingat, hatta kiai harus diingatkan. Jadi kiai ketujuh ceramahnya itu si dia harus ketujuh itu mendengar ceramah siapa saja. Namun nyainya kada ketujuh mendengar ceramah, si kiai tahu ceramah itu apa? Jadilah enak. Aku, namanya sudah aku tuh ya. Bis. Jadi sahabat tadi ingatkan aku. Lalu si Abi Musa, tadi membaca Al-Quran. Wahum yastami'un, bermula mereka sahabat yang lain mendengar. Waqad riwayat dan sungguh diriwayatkan lagi ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar Nabi ala ahli suffah kepada ahli suffah. Ahli suffah ini adalah sahabat-sahabat yang ketujuh diam di Masjid Nabawi. Lalu waminhum di antara mereka tadi salah satunya yaqra membaca Al-Quran. Fajalasa ma'ahum, maka duduklah Nabi beserta mereka. Nah, Nabi umpat juga mendengarkan. Malah duduk umpat mendengarkan Nabi. Maka di situ disebut membaca tadarus di bulan puasa tadi mengenang Rasulullah ketika turunnya Quran. Itulah dalil tadarus habis tarawih. Dan disunahkan kita yang ada kawatulak barang mantari wadenya kan apa? Kenapa guru jadi wadel aja? Kadang kita wadel dengan sahabat wadel aja nak anak itu mah urung wadel di masjid. Tadinya memeriahkan masjid. Jadi jangan nang diantar wadel nang kada lain nang bagus nang pastilah. Lalu diceritakan di wafat ruwiyah dan sungguh diceritakan lagi bahwasanya malaikat tadinya malaikat sayyarin, malaikat berkeliling-keliling. Apa malaikat berkeliling-keliling? Alladzina yantabi'una majalis dzikr. Sidin mengikuti orang-orang yang di majelis-majelis zikir. Hadisul ma'ruf, hadisnya sudah terkenal. Banyak tuh yang udah nyambat kayak itu. Ini salah satunya. Jadi di mana ada pengajian, di mana ada orang baca Quran, di situ ada malaikat mengiring-iring. Malaikat mengiring. Bajikir malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang umpat tadarus, orang yang umpat di majelis ini supaya diampuni. Baiklah, malam yughfaru lahu fi syahr Ramadan, fala yughfaru lahu fi ghairihi. Siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka sangat sulit dia mendapatkan ampunan di bulan yang lain. Ya jangan harap ya. Bulan Ramadan jangan kada minat berbuat baik, berbuat sedekah, menambah sembahyang, apalagi bulan yang lain. Nah, itu tadilah yang dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan berberkah bagi kita semua. Lalu di sini kita mengikuti salafus saleh yaitu zikir di akhir zaman. Ulun membaca biar mengobati. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kullu yawmin huwa fisah. La ilaha illallah al-aman fi zawalil iman. Wa min fitnati syaitan yaqdim al-ihsan karena ta'alina min ihsan insan qadim ya hannan ya mannan ya rahim
ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.